Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi. Pada pertemuan dahulu kita sudah membahas tentang komponen pendapatan nasional, kemudian metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Adalah tingkat rata-rata pendapatan suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Bagaimana penghitungan pendapatan per kapita? Rumusnya adalah IPC sama dengan jumlah GNP dibagi dengan jumlah P, atau penjelasannya pendapatan per kapita jumlah gross national product atau pendapatan nasional kotor atau pendapatan produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian tingkatan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia, apabila pendapatannya 955 US dollar atau kurang, kalau kita rupiahkan adalah kalau misalnya kita kalikan 14.955 dikalikan 14.000, dapatnya adalah 13.370.000 per tahun, maka itu disebut negara berpendapatan rendah. Nah, apabila pendapatannya dari 956 US dollar sampai 3.895 US dollar, atau kalau kita rupiahkan 3.895 US dollar kita kalikan 14.000 adalah sebesar 54.530.000 per tahun, maka itu disebut negara berpendapatan menengah rendah, atau kalau kita perbulankan adalah 54.530.000 dibagi dengan 12 per bulannya adalah sebesar 4.544.000 per bulannya. Itu disebut negara berpendapatan menengah rendah. Nah, apabila pendapatannya 3.896 US dollar sampai dengan 12.055 US dollar, maka disebut negara berpendapatan menengah tinggi. Nah, negara disebut berpendapatan tinggi apabila pendapatnya di atas 12.055 dolar atau lebih. Silakan yang mau tanya, silakan lewat WA boleh. Nah, selanjutnya ini Ibu kasih contoh. Nah, diketahui data sebagai berikut. Misalnya GNP sebesar 10 juta, jumlah penduduk misalnya 5.000 jiwa, maka pendapatan per kapita adalah 10 juta dibagi 5.000, maka pendapatan per kapitanya adalah 2.000 per jiwa, 2.000 rupiah per jiwa. Nah, selanjutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Nah, misalnya di daerah-daerah itu kan beda-beda pendapatannya. Misalnya di daerah Jawa beda, di daerah Kalimantan beda pendapatannya. Nah, di situ dilihat dari distribusi pendapatan nasional. Nah, untuk mengetahui seberapa besar distribusi pendapatan nasional, kita lihat dari perhitungan koefisien Gini. Merupakan perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dan nilai koefisien Gini. Nah, apabila nilai koefisien Gini X sama dengan 0, itu distribusi pendapatannya adalah merata sempurna. Apabila 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0,4, itu tingkat ketimpangannya rendah. Apabila 0,4 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 0,5, itu tingkat ketimpangannya sedang. Apabila 0,5 lebih kecil dari X dan X lebih kecil daripada 1, tingkat ketimpangannya tinggi. Nah, apabila X sama dengan 1 berarti tingkat tidak merata sempurna, artinya dikuasai hanya satu pihak saja, artinya tidak merata. Selanjutnya adalah menurut kriteria Bank Dunia. Nah, sebanyak 40%
termiskin menikmati lebih kecil dari 12% pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya dianggap tinggi. Nah, apabila sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional, maka ketimpangan dianggap sedang. Apabila sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati lebih besar dari 17% pendapatan nasional, disebut ketimpangan dianggap rendah. Sekian dulu penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang paham silakan ditanyakan lewat WA juga boleh. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.